Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emil Noratatuhei, dosen pada program studi Sistem Informasi Universitas 10 November Papua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 pada bidang Dharma Pengajaran. Berikut, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi semester genap tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini terdapat pada semester 4 program studi Sistem Informasi dan merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengimplementasikan, termasuk memahami konsep, langkah-langkah, identifikasi masalah, analisis sistem, serta penyusunan laporan hasil analisis. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa-mahasiswi dapat menguasai konsep teoritis analisis perancangan sistem informasi secara mendalam, menguasai metode, prinsip, dan teknik analisis perancangan sistem informasi, kemudian menguasai metode, prinsip, dan teknik pengembangan sistem, kemudian mampu menggunakan beberapa teknik, metode, dan alat pemodelan sistem dengan pendekatan terstruktur untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Mampu menggunakan beberapa teknik, metode, dan alat pemodelan sistem dengan pendekatan berorientasi objek untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Adapun materi yang akan dipelajari yakni konsep dasar sistem informasi, pengembangan sistem informasi meliputi metode dan tahapan pengembangan sistem informasi, analisis kebutuhan sistem meliputi metode pengambilan data dan metode analisis data. Perancangan sistem dengan pendekatan terstruktur yakni diagram konteks, data flow diagram, dan ERD. Kemudian, perancangan sistem dengan pendekatan berorientasi objek yakni UML dengan use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Evaluasi dan pengujian serta pembuatan laporan. Adapun model perkuliahan dalam mata kuliah ini yakni blended learning, yaitu luring dan daring, dibantu dengan LMS atau biasa disebut dengan e-learning Universitas 10 November Papua, di mana mahasiswa dapat mengunduh materi, mengumpulkan tugas, mengerjakan ujian maupun tatap muka dengan menggunakan Zoom. Mahasiswa juga diberikan waktu untuk berdiskusi di luar kelas untuk menyelesaikan tugas, dan kemudian terdapat juga forum yang dibuka di e-learning yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan yakni pertama ceramah, di mana dosen akan menjelaskan terkait materi dan mahasiswa mendengarkan serta bertanya jika mahasiswa tidak mengerti atau tidak memahami materi yang diberikan. Kemudian, yang kedua adalah diskusi. Diskusi ini di mana mahasiswa dapat bertukar pikiran untuk dapat mencari solusi dan memecahkan masalah. Dosen berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kasus dan memandu diskusi, serta mahasiswa dapat membahas permasalahan, menyelesaikan permasalahan sesuai dengan teori yang ada. Project-based learning yang terakhir, di mana mahasiswa mengerjakan proyek sesuai kasus yang dipilih
Kemudian dosen bertugas untuk menilai dan menjadi penilai akhir. Dosen akan menjadi pembimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan proyek. Sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, yakni penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Untuk diskusi kelompok yang dinilai yakni penguasaan materi pada saat presentasi, kemudian materi yang disajikan, serta keaktifan selama berdiskusi. Kemudian yang kedua, UTS dilakukan dengan soal esai. Yang ketiga, UAS dilakukan dengan penilaian hasil proyek yang telah dikerjakan. Sedangkan untuk pembuatan nilai yakni tugas 20%, diskusi 30%, UTS 25%, serta UAS 25%, dengan total hasil penilaian yakni 100%. Baik, demikian pemaparan saya terkait mata kuliah yang saya ampu, yakni analisis dan perancangan sistem informasi. Berikut proses pembelajaran yang saya lakukan dengan pertemuan tatap muka di kelas. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, di kesempatan pagi ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Gimana hari-hari kalian? Baik? Baik, Bu. Puji Tuhan. Baik ya? Oke. Ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga dari dua pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep dari sistem informasi seperti apa, mulai dari konsep sistem informasi seperti apa ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan analisis pengembangan perangkat lunak ya. Bagaimana model pengembangan sistem ya. Kemudian tahapan dari model pengembangan sistem seperti apa, itu yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Diharapkan dengan pembelajaran hari ini, mahasiswa dapat mempelajari terkait dengan bagaimana memilih model pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari si user, apa yang mau dia bangun, kasus apa yang dia ambil, objek seperti apa. Nah, itu nanti kalian bisa mempelajari ini sehingga nanti kalian dapat menentukan yang baiknya yang mana, model pengembangan sistem yang sesuai. Kemudian kalian bisa mempresentasikan hasilnya seperti apa, ya. Karena nanti di minggu depan kita ada tugas, ya, tugas terkait dengan pembelajaran hari ini, ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang siklus hidup sistem, ya. Nah, di mana siklus hidup sistem ya adalah proses pengembangan sistem yang berasal dari sistem life cycle atau siklus hidup sistem, ya. Jadi sistem life cycle adalah pemfaktoran umur hidup sebuah sistem informasi ke dalam dua tahap, ya. Pertama pengembangan sistem, kemudian operasi dan perawatan sistem. Namanya siklus hidup sistem, otomatis dia akan berputar. Dia nggak akan stuck di satu tempat. Karena ketika kita membuat suatu sistem informasi, tidak mungkin sistem itu 100% dia sempurna. Pasti nanti ada yang namanya pengembangan si sistem, tergantung dengan kebutuhan dari si user. Ya.
berarti kita akan melakukan yang namanya desain. Kita masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi tahapan 1 harus selesai dulu. Kita sudah tahu apa yang mau kita buat, ya, kebutuhannya apa saja, baru kita bisa masuk ke tahapan di desain, ya. Oke, kemudian kita setelah desain kita lakukan dengan tadi, ya, kita sudah memilih perancangannya, perancangan terstruktur atau objek. Kita mau pakai yang mana, ya. Kemudian kita akan masuk ke tahapan implementasi, ya. Kita memilih bahasa pemrograman yang akan kita pakai sesuai dengan aplikasi atau sistem yang akan kita bangun, ya. Setelah itu baru kita masuk ke tahapan pengujian, gitu ya. Nah, tahapan pengujian ada beberapa metode yang bisa kita pakai juga untuk tahapan pengujian, ya. Nanti kedepannya kita akan mempelajari itu terkait pengujian, ya. Kemudian setelah kita menguji, ya, sistem itu, oke, ternyata sistemnya sesuai dengan keinginan dari si user, ya. Berarti kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu sistemnya sudah jadi, kita kasih ke pengguna menggunakan, kemudian akan masuk ke pemeliharaan atau maintenance, itu, ya. Paham, ya? Oke. Selanjutnya, ya, ada yang namanya metode prototype, ya. Jadi metode prototype adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis, ya. Kemudian prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tools pengembangan untuk menyederhanakan prosesnya, ya. Kenapa begitu? Karena dia punya tahapan, ada yang bisa balik ke atas. Tadi kan kalau misalnya tahapan dari waterfall, dia nggak bisa, kan? Harus 1 selesai dulu baru kedua. Tapi kalau misalnya prototype, dia bisa balik ke atas kalau misalnya tidak sesuai. Gitu. Paham, ya? Paham. Nah, tahapannya dimulai dari yang pertama, sama, ya, ada analisis kebutuhan. Kemudian ada yang namanya desain cepat, ya. Kemudian dia membangun prototipenya. Setelah itu dia evaluasi pengguna. Baru memperbaiki prototipenya kalau misalnya ada kesalahan atau tidak sesuai dengan evaluasi dari si pengguna. Kemudian kalau misalnya sudah sesuai, baru dia ke implementasi, gitu. Jadi ada feedback dari si pengguna. Kalau tadi waterfall kita nggak ada sama sekali, kan, langsung. Tapi kalau misalnya ini ada feedbacknya dari si pengguna, apakah sesuai atau tidak, baru melakukan yang namanya perbaikan, gitu. Paham, ya? Oke. Nah, selanjutnya adalah model spiral, ya. Model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model spesial linear. Ya, model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Jadi ini adalah model yang di bawahnya dari prototipe, gitu. Nah, tahapannya pertama ada listen, ya. Listen itu berarti artinya apa kalau dari bahasa Indonesia? Listen apa? Listen, mendengar. Jadi
kalian ke usernya dulu, ke pengguna, kita mendengarkan pengguna keluh kesahnya gimana dulu, ya. Baru kita masuk dengan planning, perencanaan sesuai dengan tadi keluh kesah dari si user. Gitu. Saya pengen bangun ini karena permasalahan saya seperti ini, gitu. Nah, baru masuk dengan proses planning, ya. Setelah planning, perencanaan, ya, kita masuk dengan analisis resiko. Nah, analisis resiko di sini, ya, bukan hanya kita analisis dari prototipenya saja, ya, untuk pengembangannya, tapi dari sisi keuangannya juga. Jadi resiko dalam segala hal. Ya, misalnya dari proses keuangannya gimana? Kalau misalnya membangun sistem ini atau aplikasi ini, ya, apakah pengeluaran dari perusahaan akan membengkak atau tidak? Ataukah bisa juga dari analisis risiko teknologinya? Contohnya, kayak kita mau membangun sistem berbasis website dan online, ya, di misalnya Yahoo Kimo, ya, ataupun pedalaman lain, gitu ya. Nah, apakah jaringan yang ada di sana itu sudah memenuhi standarnya atau tidak? Gitu. Ya, itu yang harus kita analisis. Kira-kira sistem yang kita bangun ini menambah beban bagi si pengguna ataukah membantu si pengguna? Ya, itu kita lakukan di analisis resiko. Kemudian baru masuk ke tahapan rekayasa, ya. Baru di sini kita perancangan, ya. Kemudian kita implementasi, semua satu di sini. Ya, setelah itu baru kita masuk dengan tahapan evaluasi. Pengguna sudah menggunakan, baru kita melakukan yang namanya evaluasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut, ya, ke Rapid Application Development, ya. Nah, untuk Rapid Application Development, ya, menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang singkat dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen, ya. Di mana untuk tahapan RAD-nya, ya, pertama adalah perencanaan kebutuhan, ya, dimulai dari analisis, kemudian perencanaan kebutuhannya seperti apa, baru masuk dengan desain, ya. Di proses tahapan desain ini kita akan berdiskusi dengan si pengguna, ya. Kita membuat dulu, ya, diagram konteksnya, ya, ataupun use case-nya, ya. Kemudian kita kasih nih ke si pengguna, ini kira-kira prototipe-nya seperti ini, gitu. Kemudian, ya, nanti si user dia lihat, oh, oke, sudah sesuai. Atau misalnya dia bilang, oh, belum sesuai, berarti masih tetap akan diproses di desain sampai sudah selesai dulu, baru dia ke proses pengembangan, gitu. Kalau misalnya di proses pengembangan ini, ya, masih tidak sesuai juga, berarti dia akan kembali lagi ke proses desain, gitu. Karena sama-sama dengan si pengguna, gitu. Kalau yang tadi kan kita hanya dari awal dan akhir saja, kan? Kalau ini kita bersama, gitu. Dari mulai proses desainnya, ya, pengembangan sistemnya. Jadi kalau misalnya si pengguna bilang, ini nggak sesuai dengan saya mau, oh, tolong tambah dong, ini ada yang kurang, berarti dia balik lagi ke proses desain seperti itu sampai sudah sesuai dulu, baru dia lanjut lagi ke implementasi dan, ya, finalisasi produk, gitu, ya. Jadi dengan begini kalian bisa memilih, ya, sesuai dengan yang mana aplikasi yang akan kalian bangun, ya kan? Kalau misalnya kalian bikin aplikasi, karena aplikasi itu ada dua macam.
ya sistem itu. Sistem yang kita tahu siapa penggunanya, dan yang kedua, sistem yang kita tidak tahu siapa penggunanya. Contoh, sistem yang kita tahu siapa yang penggunanya, misalnya sistem informasi akademik kita buat. Berarti kita sudah tahu dong siapa yang menggunakan, siapa aja yang menggunakan kalau sistem informasi akademik? Mahasiswa, dosen, kemudian kemudian administrasi. Iya kan? Kita sudah tahu siapa yang menggunakan. Nah, tapi kalau misalnya kita membuat sistem seperti Traveloka, Tokopedia, ya misalnya, apakah kita tahu siapa yang menggunakan? Tidak kan? Kita nggak tahu siapa yang nanti membeli, siapa yang nanti memesan tiket, range umurnya dari berapa ke berapa, kita nggak tahu. Siapa yang menggunakan, latar pendidikannya seperti apa, kita nggak tahu. Gitu. Jadi tergantung dengan sistem yang akan kalian bangun. Makanya butuh yang namanya model apa? Pengembangan sistem yang sesuai. Ya, jadi kalian harus memilih sesuai dengan sistem atau aplikasi yang akan kalian bangun. Oke, kita masuk ke model Simon. Ya, jadi proses pengambilan keputusan menurut Herbert Simon, di mana dapat menunjang dalam pengambilan keputusan. Ini seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan di depannya. Jadi model ini hanya khusus untuk ketika kita membuat sistem pengambilan keputusan. Ya. Oke, tahapan model Simon apa aja? Mulai dari tahap intelijen. Ya, tahap intelijen ini berarti kita mengambil data. Ya, data apa aja yang biasa kita ambil kalau SPK? Berarti data kriterianya, kemudian subkriterianya, ya, kemudian sama alternatifnya, ya, itu kita ambil, ya, kemudian kita masuk dengan tahap desain, ya, kita desain, kemudian tahap choice. Nah, tahap choice ini, ya, dimana kita akan menganalisis dengan model tertentu, ya, seperti di metode untuk SPK ada apa aja untuk analisisnya? SAW, kemudian AHP, ya kan? Nah, kita melakukan di tahapan pemilihan choice. Ya, kita memilih metode yang mana yang ingin kita pakai. Ya, setelah itu kita akan masuk ke tahap implementasi. Ya, kita membangun sistem. Gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi itu di bagian tahap pemilihan, di tahap choice itu berarti kan harus milih metode SPK yang sesuai dengan pemahaman yang tahap 1. Iya, betul. Karena kan nggak semua metode bisa sama dengan kriteria-kriteria yang di pemahaman pertama. Benar. Jadi makanya itu kan di dalam SPK itu ada yang namanya pembobatan nilai berdasarkan benefit atau cost-nya. Makanya nanti kita akan memilih model yang sesuai gitu ya. Karena masing-masing model SPK itu, metode analisis SPK pasti berbeda tergantung dengan kita punya objek yang kita teliti. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ingin kalian tanyakan, jadi untuk minggu depan ya, minggu depan kita akan masuk ke presentasi ya, diskusi ya dari masing-masing kelompok ya.
di mana tugasnya yaitu kalian masing-masing kelompok ya akan memilih salah satu metode yang akan kalian gunakan dengan objek yang sudah kalian pilih dari awal pertemuan ya untuk tugas besar. Jadi kalian akan memilih salah satu model pengembangan sistem, kemudian kalian akan diskusi dan dikerjakan di rumah. Kemudian nanti minggu depannya kalian akan presentasikan diskusi di kelas. Kemudian nanti untuk tugasnya ya materinya itu diupload di e-learning ya. Kemudian materi hari ini pun kalian bisa download langsung di e-learning ya. Sudah ada di e-learning, kalian tinggal download. Kemudian untuk absensi juga ya, kalian bisa langsung absen di e-learning ya. Semua sudah dibuka di e-learning, kalian bisa akses sendiri gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian ingin tanyakan, misalnya ada yang masih ragu atau bagaimana, bisa nanti bertemu dengan ibu untuk mendiskusikan selanjutnya, gitu ya? Bisa? Bisa. Oke. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir hari ini. Ibu mohon maaf jika dalam proses mengajar hari ini ada yang salah ya. Ibu mohon maaf. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Demikian cuplikan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Terima kasih.